Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, tepuk tangan untuk Mas Gibran. Saya itu kalau nggak formal, manggil Bapak itu jarang. Biasanya masih. Kepada yang terhormat, yang saya hormati, Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Wakapolda Jawa Tengah, Pak Wamen, yang sama-sama kita muliakan, para Gus dan Kiai malam hari ini yang hadir, cukup banyak Gus dan Kiai. Ada juga pengasuh pondok pesantren Termas, Mbah Lukman Atarmasi. Dan para Gus yang saya muliakan. Para hadirin sekalian yang berbahagia. Ini Abah belum makan pengajian, nanti pengajiannya setelah Mas Wapres meninggalkan lokasi kita. Saya hanya ngasih pengantar untuk nanti Mas Wapres menyampaikan sambutan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, masih ingat dulu Mas Gibran terakhir kesini kapan? Pengajian 2 tahun yang lalu, juga pas akhirus sanah Pondok Pesantren Ora Aji. Kalau nggak salah waktu itu akhirus sanah yang ulang tahun yang ke-11. 12 kemudian 13. Waktu itu saya masih ingat, tahun ke-10. Tahun 10 apa 11 Mas ya? Wah, lupa. Oh, lupa Mas ya. Karena waktu itu saya ingat setelah 3 tahun yang lalu Mas Gibran, kemudian tahun berikutnya Pak Prabowo, tahun berikutnya Pak Jokowi yang datang, dan alhamdulillah malam hari ini kembali Mas Gibran sebagai wakil presiden. Saya selalu menyampaikan kepada jamaah bahwa hubungan antara rakyat dengan pemerintah itu adalah ta'awun, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tulung tinulung. Dalam bentuk apa? Pemerintah menolong rakyatnya dengan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat. Sementara rakyat menolong pemerintah dengan apa? 1 dengan doanya, 2 dengan kesabarannya. Pemerintah yang pertama menolong rakyat dengan segala kebijakannya. Hari ini pemerintah baru berikhtiar melaksanakan janji-janji kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentunya ini harus kita pahami dengan baik. Sebagai rakyat kita tidak hanya wani milih tapi juga harus menjaga. Menjaga pemimpin kita dengan banyak mendoakan para pemimpin kita. Ngoten nggih? Nggih. Jadi kita tidak hanya boleh menuntut tapi juga harus mendoakan. Tidak bisa kemudian membuat bangsa sebesar Indonesia yang mungkin hari ini Pak Prabowo dan Mas Gibran belum bisa menjangkau semua wilayah karena begitu luasnya bangsa ini, merubah bangsa ini menjadi sejahtera hanya dengan bim salah bim, tidak hanya bisa dengan kun fayakun. Makanya ikhtiar itu nyata, mulai dari MBG, makan bergizi gratis, walaupun belum semuanya. Sabar, sing diurusi wong kathah, nggih napa mboten? Nggih. Kemudian program-program lain, kemarin alhamdulillah di Klaten, Abah yang berdoa kemarin, launching koperasi merah putih. Dan program-program yang lainnya. Tentunya ikhtiar pemerintah ini harus disupport. Supportnya dalam bentuk apa? Doa. Di mana-mana saya bilang, kalau disuruh berdoa pejabat sama rakyat, itu kira-kira lebih mustajab doanya pejabat apa rakyat? Rakyat. Makanya Mas Gibran, Pak Prabowo, Mas Gibran harus didoakan oleh rakyat seperti kita. Nggih napa mboten?
Kalau kemudian mau mengkritik, saya sampaikan. Dalam agama kita diajarkan watawasau bil haqi watawasau bis sober. Tawasau itu artinya nasihat. Saya kemarin matur sama Mbak Lukman di Boyolali. Yang dimaksud nasihat watawasau bil haqi watawasau bis sober itu nopo? Tahmilun nuskhi minal muhib ilal mahbub. Memberikan nasihat dari orang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Kita mencintai pemimpin, mencintai pemerintah. Kalau kemudian kita seneng sama pemerintah, itu adalah tawasau, nasihat, bukan nyinyir. Ngerti bedone nasihat kalian nyinyir napa mboten? Lah Gus Miftah duwe masalah, jenengan dugeni Gus Miftah, Gus jenengan salah, itu namanya cinta, nasihat. Tapi lah kalau saya punya salah, jenengan komentar posting teng medsos niku jenenge nyinyir. Kalau abah punya salah, jenengan datang ke pondok bah, jenengan salah, itu namanya nasihat. Tapi kalau diposting namanya nyinyir. Nggih napa mboten? Niku namanya tahmilun nuskhi minal muhib ilal mahbub. Memberikan nasihat dari orang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Pula balik kula matur. Saya itu orang termasuk generasi awal yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya nggak penting saya dapat apa atau kita dapat apa. Lebih penting dari itu adalah memastikan janji kampanye, program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Lah mila awake dhewe ndongake mawon, muga-muga Pak Prabowo sehat, Mas Gibran sehat, program-programnya bisa dieksekusi dengan baik. Mas Gibran itu dawuh ngeten kali apa? Gus, kalau saya salah, tolong saya dikancani, dinasihati, disentil. Karena memang benar. Kalimat terakhir yang sering saya bacakan apa? Nyuwun sewu, Mas Gibran ya. Sebelum jenengan sambutan, karena Mas Gibran ini 8:30 harus ke bandara, Bu. Harus kembali ke Jakarta. Datang ke sini hanya cintanya Mas Gibran kepada malam Ahad Pahing. Tepuk tangan untuk Mas Gibran. Jadi Mas, saya itu membaca kitab, diterangkan, kita nuwun sewu Mas, tongkatnya Nabi Musa itu panjangnya asratu adru'in, 10 dirok, 1 dirok itu 0,5 meter. Berarti kalau 10 dirok, tongkatnya Nabi Musa itu panjangnya 5 meter. Kalau tongkatnya itu separuh badannya Nabi Musa, berarti tingginya Nabi Musa kira-kira berapa? 10 meter. Kemudian tongkatnya Nabi Musa itu su'batani, mempunyai 2 cawang. Cawang ini lah cara bahasa Indonesia apa nggih? Begini itu namanya apa ya? Cabang. Lah, kemudian di atasnya itu tertulis 4 pesan. Yang pertama nopo? Di tongkat Nabi Musa itu disebutkan begini. Kullu sultanin la ya'dilu bi sultanihi wa huwa wa fir'aunu sawaun. Di mana ada pemimpin yang tidak bisa adil dengan kepemimpinannya, maka pemimpin tersebut kelasnya sama dengan Fir'aun. Maka hari ini pemerintah sangat berikhtiar untuk mewujudkan keadilan. Coba soal hukum. Alhamdulillah. Di zaman Pak Prabowo dan Mas Gibran, semua koruptor disikat. Nggih napa mboten? Duit ditumpuk. Hasil sitaan. Walaupun kadang-kadang rakyat yang nggak paham tanya, itu uangnya kemana ya? Pemimpin harus menjaga perasaan rakyat. Tahu rakyatnya susah, maka pemimpin tidak boleh bermewah-mewahan. Nggih napa mboten? Jajal sakniki, lak kaya Mas Gibran itu kira-kira bermewah-mewahan apa mboten? Biasanya pejabat mobilnya Mercy, Mas Gibran mobilnya Innova. Lah kula matur, itu sebagai bentuk keadilan menjaga perasaan rakyat. Maka dalam agama itu Pak Pangdam nyuwun sewu, sesuatu yang sebenarnya halal tapi tidak pantas, tolong jangan dilakukan. Contoh niku wau, pejabatnya sugih, dia boleh menggunakan kemewahannya, tapi ngerti rakyatnya susah,
maka dia tidak bermewahan. Itu bagian dari keadilan. Maka dalam agama ada asas kepantasan. Apa itu adil? Wadu'u syai'in fi mahalli, meletakkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Peci yo ning sirah, sepatu yo ning sikil. Ana kalane halal tapi mboten pantes, enggak boleh dilakukan. Contoh, jenengan sugih, jame kathah, pengajian kanan kiri kabeh nganggo jam. Angsal napa mboten? Angsal tapi mboten pantes. Sesuatu yang boleh tapi tidak pantas. Contoh, khutbah Jumat nganggo helm. Angsal napa mboten? Angsal tapi mboten pantes. Pejabatnya kaya, bermewah-mewahan, ditampakkan di media sosial, di TV. Angsal napa mboten? Angsal tapi mboten pantes. Maka sebagai rakyat kaya awake dhewe niki ndongake, mudah-mudahan pemerintahan Prabowo Gibran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga orangnya, dijaga amanahnya, sehingga mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera. Amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya nanti pengajiannya bareng. Ini nanti Mas Gibran tindak, kita masih di sini nanti ngaji sama Abah. Nanti di akhir pengajian Abah mau ngundi umroh dan motor. Mergo atine Abah seneng Mas Gibran rawuh, nanti ada undian motor dan undian umroh. Sing rong kebagian muga-muga iso mangkat dhewe. Saya mau tanya, tadi niat pengajian hari ulang tahun, apa mergo ono Mas Gibran? Dua-duanya. Ya. Nggih, nanti Gus-gus masih di sini. Kita minta doa dari banyak Gus yang hadir malam hari ini. Nanti Abah ndareke Mas Gibran dulu. Siap tertib nggih? Nanti sholawatan sama Gus Aflaha dan lain-lain. Nah, kayak serat penjajah, macam-macam mengke dinyanyake bareng-bareng nggih. Sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak dan gus-gus mohon tetap di sini karena saya harus mendaratkan Mas Gibran sebentar. Sekali lagi Mas Wapres, kami berterima kasih atas hadirnya. Mudah-mudahan silaturahmi antara rakyat dan pejabat senantiasa terjaga. Mudah-mudahan sejahtera pemimpinnya, sejahtera rakyatnya. Aman Indonesianya. Amin Allahumma amin. Ayo le, selawatan le. Mas Wapres nyuwun sebentar. Saya itu ada ibu kandung saya Mas. Ngefans pengen foto sama Mas Gibran. Mak pundi mak? Daripada aku ora diaku anake lak jeloko aku. Mriki mohon Mas, sekalian Mas Gibran mantuk. Monggo, shollu ala Nabi Muhammad. Kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang berkenan hadir pada acara hari ini. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik